selamat datang di podcast kita hari ini. Senang banget loh bisa bareng kalian lagi di episode podcast kali ini. Saya Nabila Putri yang akan menemani kalian dalam obrolan seru tentang sejarah, yaitu sejarah perlawanan Ternate terhadap Portugis. Tidak lupa di podcast kali ini kita ada tamu spesial loh yang akan bercerita, yaitu Bilqis Lailana dan Abdullah Rahman. Tapi kali ini pastinya menarik banget loh, karena kita nggak cuma belajar tentang sejarah, tapi ada pelajaran dan makna yang dapat kita ambil. Nah, pasti kalian penasaran banget kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke obrolannya. Selamat mendengarkan. Jadi, sebelum kami membahas sejarah atau peristiwa tersebut lebih lanjut, saya akan memberitahu siapa saja tokoh penting dan latar belakang yang ada pada peristiwa tersebut. Jadi tokoh yang pertama itu ada Sultan Dayalu, yang kedua ada Sultan Khairun, dan yang ketiga ada Sultan Babullah. Latar belakang dari peristiwa tersebut yaitu monopoli perdagangan Portugis, Portugis ikut campur dalam urusan pemerintahan, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat, dan keserakahan bangsa Portugis. Oh iya, sebelumnya ada yang tahu nggak sih Ternate itu terletak di mana? Bentar, Ternate itu kan salah satu kota yang terletak di Maluku Utara kan? Di sana kan terdapat kerajaan Islam tertua di Nusantara yang bernama Kerajaan Ternate. Kerajaan tersebut kan didirikan pada abad ke-13 dan menjadi salah satu kekuatan maritim utama di kawasan Maluku. Bener banget. Jadi, pada masa itu, Ternate bersama dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkeh, yang membuat wilayah tersebut sangat berharga bagi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kerajaan ini juga memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara dan dunia Islam, serta berkontribusi besar dalam penyebaran Islam di kawasan timur Indonesia. Terus, kapan perlawanan itu terjadi? Jadi, ketika Portugis tiba di Maluku pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1512, yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, mereka terjalin hubungan dengan kerajaan Ternate dan mendirikan benteng di sana pada tahun 1522. Pada awalnya, hubungan antara Portugis dan Ternate baik, karena Portugis membantu kerajaan dalam menghadapi musuh-musuh mereka, terutama kerajaan Tidore. Kenapa Portugis ingin membantu kerajaan Ternate? Karena Portugis memberikan syarat saat dia akan membantu Ternate. Syaratnya yaitu Portugis diberikan hak monopoli cengkeh di Maluku, mendirikan kantor dagang, mendirikan benteng, serta menyebarkan agama Katolik. Oh, gitu ya. Iya, namun hubungan ini memburuk karena perilaku Portugis yang cenderung mengeksploitasi rempah-rempah secara berlebihan dan terlibat dalam tindakan kekerasan serta pemaksaan terhadap penduduk lokal. Keberadaan Portugis di Ternate semakin tidak disukai, terutama oleh kalangan bangsawan dan rakyat yang hak-hak mereka dirampas. Selain itu, apa yang menyebabkan perlawanan ini sampai akhirnya memuncak? Nah, puncak dari perlawanan Ternate terhadap Portugis ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Khairun pada tahun 1535 sampai 1570, di mana Sultan Khairun berusaha untuk menghentikan dominasi Portugis dan memperjuangkan kedaulatan kerajaan. Namun ia malah dibunuh oleh Portugis dalam sebuah pertemuan damai pada tahun 1570. Pembunuhan inilah yang memicu kemarahan besar di Ternate dan memperkuat tekad rakyat untuk melawan Portugis. Perlawanan yang lebih besar kemudian dipimpin oleh putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583. Dan Sultan Babullah ini menjadi tokoh utama dalam mengusir Portugis dari Maluku. Lalu, akhir dari perlawanan itu bagaimana? Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah, Ternate berhasil mengorganisir perlawanan besar-besaran dan mengepung benteng Portugis Ternate. Pada tahun 1575, setelah pertempuran sengit, Portugis dipaksa meninggalkan benteng mereka dan mengakhiri kekuasaan mereka di Ternate. Dan akhirnya Portugis melarikan diri ke Hitu dan kemudian berpindah ke Timor Timur hingga tahun 1975. Dan setelah kemenangan ini,
Sultan Bahabullah berhasil memperluas pengaruh Ternate hingga ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur, dan Ternate menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Perlawanan Ternate terhadap Portugis menjadi simbol penting perlawanan rakyat Nusantara terhadap kekuasaan asing. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Terima kasih buat Bilkis dan Abdul yang sudah berbagi cerita. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan kalian mengenai sejarah Nusantara. Goodbye.